Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mengajak kita merenung semua tentang salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Sekaligus renungan ini merupakan jeritan hati seorang dai melihat kondisi umat Islam di satu sisi. Apa pelajaran dari sekian banyak pelajaran di bulan Ramadan? Dalam konteks pribadi, pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan itu salah satunya adalah membersihkan hati sekaligus mempuasakan lisan. Membersihkan hati dan melatih lisan untuk berpuasa, untuk tidak melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah atau Rasulnya. Kenapa saya sampaikan jeritan hati? Ini renungan Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi di zaman sekarang mulai banyak orang yang kembali ingin menjalankan agama ini dengan baik. Terutama di kalangan yang muda-muda. Alhamdulillah, dan itu sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Di saat mereka sudah mulai dewasa atau sudah mulai berusia 30-an, 40-an atau bahkan sebelumnya, keinginan mereka untuk menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim yang baik itu mulai bertumbuhan. Tapi kenapa saya sampaikan ada jeritan hati? Ini renungan terkhusus untuk orang yang sudah semangat menjalankan agama, Bapak Ibu. Ternyata satu hal yang perlu, kalau mungkin anak-anak ingin bikin judul, renungan tentang afiliasi dan akibat dari afiliasi tersebut. Dan saya sebenarnya memilih topik ini kadang-kadang berpikir 1000 kali. Walaupun pada akhirnya bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan. Kenapa berpikir 1000 kali? Ini bisa jadi orang menilainya agak baper gitu. Tapi begitulah adanya. Karena kadang-kadang kalau kita sampaikan seperti ini, saya pernah disampaikan oleh sebagian saudara-saudara kita, kadang-kadang terkesan kita menghantam, menjelekkan, merendahkan afiliasi tertentu. Kadang-kadang dipahami bahwa kita anti afiliasi tertentu. Tapi sesungguhnya ikhwas sekalian, sebenarnya renungan ini bukan saja untuk jamaah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar renungan ini sampai juga kepada para dai, para ulama, para ustadz, orang yang ditokohkan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena permasalahannya cukup darurat tapi dia tak tersadari. Sebagai contoh, example saja, sebagai contoh, saya mengikuti betapa riuhnya dan ributnya, bahkan mungkin sampai kepada runyam bahasa saya, tentang awal bulan Ramadan kemarin. Bukan saja jamaah, tapi sama para ustadz kadang-kadang ucapannya sudah keluar dari koridor adab. Puasa hari Sabtu atau hari Ahad. Padahal kalau dibawa kepada ranah ilmu, permasalahannya tidak harus sengit dan tidak harus melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, kalau dibawakan kepada ranah apa? Ilmu. Saya mencoba mengamati media sosial itu hari Sabtu, hari Ahad, dan yang membuat saya kaget, walaupun tidak semuanya, ada oknum-oknum ustadz yang ikut terlibat dalam perdebatan kusir. Kalau jamaah mungkin masih kita pahami. Tapi sampai kapan kita umat Islam seperti ini? Salah satu penyebabnya itu adalah munculnya afiliasi. Kalau boleh saya sederhanakan afiliasi itu Bapak Ibu, penamaan tambahan selain daripada mukmin, selain daripada muslim di zaman sekarang banyak. Walaupun kita tidak sedang mendebat tentang halal atau haramnya penamaan itu, dan itu tetap ada ranah diskusinya di kalangan para ulama. Tapi yang kita ajak merenung,
Tidakkah kita melihat dampak negatif yang tidak sedikit daripada munculnya penamaan-penamaan? Saya tidak akan sebut penamaan A, B, C, D, tapi kita akan lihat di tengah-tengah kaum muslimin itu ada. Sebelum kita menguraikan lebih lanjut, mari kita simak sebuah pujian yang Allah alamatkan kepada orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Bapak Ibu garis bawahi kalimat minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, ini maksudnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah, minal muhajirin wal ansar. Penafsiran singkatnya dari kalangan muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah ke Madinah yang mayoritas mereka adalah penduduk Makkah. Hijrah ke Madinah karena mempertahankan keimanan dan agama mereka. Wal ansar, orang-orang beriman mayoritas dari penduduk Madinah yang menerima saudara-saudara seiman seakidahnya yang datang dari Makkah tanpa membawa apa-apa, tapi mereka memperlakukannya bahkan lebih daripada saudara kandung. Subhanallah. Dan Allah berikan juga kesempatan bagi kita yang tidak termasuk golongan muhajirin, tidak pula termasuk golongan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang beriman yang mau mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah berikan pernyataan dan keputusan terutama untuk orang muhajirin dan ansar ini Bapak Ibu. Radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Keridhaan Allah ini ya sejak ayat ini turun sampai hari kiamat, bahkan sampai ke dalam surganya. Artinya keridhaan Allah permanen dan tidak akan pernah berubah dengan apapun. Makanya orang-orang yang membenci para sahabat itu, mereka itu adalah orang-orang yang keluar daripada jalur Islam. Kenapa? Karena mereka sengaja bertolak belakang dengan ketentuan Allah. Waradu'an, dan mereka meridai Allah. Wa a'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah janjikan, Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita mungkin tidak terlalu panjang. Nama selain mukmin dan selain muslim, tentunya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut kita itu sebagai mukmin atau sebagai muslim. Ya, sebagai mukmin atau sebagai muslim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 78, apa kata Allah? Huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Allah lah, dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslim bahkan sejak sebelumnya, dan pada hal ini agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Singkatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi, pengikut Nabi Muhammad itu sering disebut oleh Allah atau Rasulullah dengan apa? Muslim atau mukmin, muslimah atau mukminah. Nah, ayat dalam surat At-Taubah yang kita bacakan tadi, afiliasi yang langsung mendapatkan pujian dari Allah, bahkan banyak sekali hadis-hadis yang memuji, adalah afiliasi muhajirin dan ansar. Tidak ada afiliasi yang kita dengar di zaman sekarang yang mendapatkan pujian langsung daripada Allah atau pujian langsung dari Rasulullah seperti Allah memuji afiliasi muhajirin dan ansar. Jelas Bapak Ibu? Bahwa
nama tambahan selain daripada mukmin dan muslim yang Allah puji. Karena memang muhajirin ini afiliasi, ansar ini afiliasi. Muhajirin orang-orang yang hijrah, ansar orang-orang yang menolong muhajirin. Karena mereka didasari oleh keimanan itu mereka dipuji. Tapi Bapak Ibu, dalam Sahih Bukhari dan Sunan Imam Ahmad, ternyata perhatikan Bapak Ibu, nama muhajirin dan ansar, kesimpulannya tadi Allah puji, Rasul puji dengan pujian yang luar biasa, pujian yang sampai kepada jaminan ke akhirat. Dan saya ingin katakan dengan tegas, tidak ada satupun afiliasi yang kita dengar sekarang, apapun nama afiliasinya, yang mendapatkan jaminan sampai ke akhirat. Yang disebut nama afiliasinya ya. Tapi Bapak Ibu, dalam Sahih Bukhari disampaikan dalam hadis yang cukup panjang, intinya dalam satu perperangan terjadi perkumpulan orang muhajirin dan ansar. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan orang muhajirinnya itu mayoritas, lebih banyak. Lalu ada seseorang dari kalangan muhajirin, La'ab. Nah, ini dalam menafsirkan La'ab ini para muhaditsin terbagi dua secara umum. Sebagian mengatakan La'ab ini adalah orang yang hebat memainkan tombak. Sebagian lain mengatakan adalah La'ab ke bahasanya orang yang suka pagarah, yang suka mempagarah orang lain. Apa sebut tinggi itu Pak? Ya, suka mencandai, suka, ya kalau bahasa kampung di meninjau lilih namanya, mempagarah orang, mencelik orang di pagarah orang, usah digelitiknya orang, kemudian tak kaji orang nyolak. Ya. Singkatnya, si muhajirin ini, ya, kalau dipahami dia hebat main tombak, singkat cerita dia menyinggung atau menyenggol bagian pantat orang ansar. Bapak Ibu, sampai detik sekarang orang Arab tuh sangat marah kalau pantatnya itu jangankan dipukul, dipegang aja udah tanggung marahnya. Ini budaya Arab ya. Mungkin kalau di kita enggak, kalau di kita kepala yang paling marah dipegang. Kalau orang Arab kepala enggak marah dia dipegang, tapi kalau sempat kita senggol pantatnya atau kita pukul, itu mau dia membunuh kita. Singkat cerita, orang muhajirin ini menyenggol pantat si ansar. Singkat cerita marah, si ansar ini marah, terjadilah ya percekcokan atau batangka. Ujung dari pertengkaran itu masing-masing mereka ya menyebut sebuah nama yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, tapi motivasinya sudah berbeda. Ya, motivasinya sudah berbeda. Maka orang Ansar itu mengatakan, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, ayo ke sini." Mendengar hal itu orang Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin." Perhatikan Bapak Ibu, yang digunakan bahasanya tetap Ansar, yang digunakan bahasanya tetap Muhajirin. Tapi kali ini mereka sudah ya memunculkan beberapa akibat negatif. Dan ini ada di zaman sekarang. Apa di antara akibat negatif afiliasi itu Bapak Ibu? Fanatik kepada kelompoknya. Apalagi akibatnya? Tak bisa menjaga sikap dan menjaga lisan kepada orang yang berbeda dengannya. Apalagi Bapak Ibu, kadang-kadang melalaikan sisi keilmuan. Mohon maaf ya, kadang-kadang ada sebagian afiliasi menjadikan pendapat tertentu sebagai ukuran. Dan pendapat itu ada akarnya di kalangan para ulama, dia tidak salah. Tapi ketika dia akan menjadi salah kapan? Ketika, saya mohon maaf kepada para asatidz, kadang-kadang sebagian ustadz menyampaikan sebuah pendapat, kadang-kadang seakan-akan dia buhul mati, tidak ada pendapat lain, sehingga jamaahnya memahami kalau ada pendapat yang berbeda yang dari yang biasa mereka dengar dari ustadznya, langsung sikap mereka itu mungkin ya tidak memperhatikan tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis kepada orang yang berbeda. Sementara permasalahan itu sebenarnya permasalahan yang termasuk ranah khilafun sa'ir. Apa itu khilafun sa'ir? Ranah perbedaan yang mungkin saja berbeda dan kita harus dan wajib saling menghormati dalam perbedaan. Namanya juga khilaf yang diperbolehkan menurut syariat. Bagi contoh supaya konkret Bapak Ibu. Walaupun barangkali
Terlepas kita mungkin mengambil pendapat yang mana. Contoh, ada kadang-kadang pernyataan yang secara ilmiah itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan satu-satunya. Walaupun dalam ranah fikih dia merupakan pendapat yang juga kuat. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya sering juga mendengar, siapa yang tidak berpuasa sama dengan pemerintah maka puasanya tidak sah. Pernah Pak dengar? Pernah Pak? Ibu-ibu pernah dengar? Ya, pernah dengar? Sianan puasa ndak mengikuti pemerintah maka puasanya ndak sah. Kadang-kadang ini pendapat yang atau ucapan seperti ini lebih besar unsur semangat daripada unsur ilmiah. Memang salah satu pendapat yang ada di dalam khazanah fikih Islam bahwa sebaiknya kaum muslimin ikut kepada hakim penguasa yang ada dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Tujuan hikmah terbesarnya agar jangan sampai terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi kalau kita lihat ranah ilmu, ternyata itu bukan pendapat satu-satunya. Nanti Bapak Ibu silakan buka Sahih Muslim misalnya, kitab Siyam, penjelasan bahwa setiap negeri melihat penduduknya melihat ru'yah masing-masing. Hadis dalam Sahih Muslim cukup panjang. Perhatikan poin dalam hadis ini, ada dua pelajaran sebenarnya yang diambil. Yang pertama, bahwa setiap negeri boleh berpuasa berdasarkan ru'yah mereka sendiri. Bahasanya negeri ya, bukan negara ya. Dalam fikih sering disebut negeri, tidak negara. Ya. Yang kedua, bahwa di sini Bapak Ibu, ini walaupun agak berat, saya ingin mengatakan, orang yang berpuasa dengan ru'yahnya sementara berbeda dengan pemerintah, sah nggak puasanya? Sah. Mana dalilnya? Pemahaman Ibnu Abbas. Singkat cerita, ada seorang yang bernama Quraib, ar-rajih yang kuat, dia bukan sahabat radhiyallahu anhu, dia tabi'in. Diutus oleh bibinya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ke Syam. Syam waktu itu merupakan ibu kota negara kaum muslimin, Damaskus. Khalifahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Pemimpin tertinggi kaum muslimin zaman itu siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu Quraib ini memulai bulan puasa di Syam itu malam Jumat, karena Muawiyah dengan para kaum muslimin melihat bulan di malam Jumat. Singkat cerita, di akhir Ramadan beliau pulang ke Madinah, Beliau pulang ke Madinah. Kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami di Madinah melihat bulan itu malam Sabtu, berbeda satu hari. Coba ini Bapak Ibu, saya potong-potong riwayat ini. Saya mengambil yang kedua. Quraib berkata kepada Ibnu Abbas, "Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih?" Wahai Ibnu Abbas, hendakkah cukup engkau mengikut ru'yahnya Muawiyah yang khalifah kita, yang merupakan pimpinan tertinggi kaum muslimin, wa siyamih, dan puasanya? Apa kata Ibnu Abbas? La hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya tidak ikut Muawiyah. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Artinya apa? Dalam ranah ilmu, pendapat yang mengatakan tidak boleh berpuasa kecuali mengikut pemerintah, ini salah satu pendapat, bukan satu-satunya pendapat. Kalaulah tidak kita ajar jamaah ini dengan ranah ilmiah, maka terjadilah yang seperti di kemarin itu. Kadang-kadang ucapan itu tidak kita perhatikan lagi. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum atau khairan minhum, afwan. Tidak diperhatikan lagi. Medsos berselebaran. Yang membuat saya sedih, saya ulangi, ada oknum sebagian orang yang memiliki ilmu, ustadz namanya, da'i namanya, ikut terlibat dalam permasalahan seperti itu. Padahal Anda kenapa puasa hari Sabtu? Saya menerima kesaksian orang yang melihat bulan pada hari Sabtu itu, atau saya
mengambil pendapat boleh berpuasa mengikuti daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Ada di ranah fikihnya. Bahkan jumhur ulama berpendapat, bolehkah kita berpuasa dengan ru'yahnya orang Malaysia, bahkan ru'yahnya orang Saudi? Jumhur fuqaha mengatakan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun sebagian lain dari hadis ini mengatakan enggak, masing-masing penduduk negeri berpuasa dengan ru'yah negerinya sendiri, bukan mengikut ru'yah negeri yang lain. Ini ranah khilaf sa'il, ranah perbedaan yang mungkin saja terjadi, yang harus kita saling menghormati, bukan saling caca mencaca, rendah merendahkan. Bahkan yang membuat sepilu itu kadang-kadang dibuat meme-memenya kan, ya. Selamat berpuasa di hari haram berpuasa, semoga puasanya ditolak. Ini kenapa harus seperti ini? Ya. Padahal kalau kita mau membaca khazanah fikihnya, malu kita talonsong-talonsong kadang. Ya. Ini kepada para ustadz nih. Ya. Saya ajak jangan mudah talonsong-talonsong. Baca dulu. Latih lisan kita itu beradab. Sebelum lisan kita beradab itu latih hati kita dulu beradab untuk berhusnuzon sesama kita beriman ini. Jangan yang muncul itu suuzonnya dulu. Baik. Jadi kita kembali kepada sejarah tadi. Orang Ansar memanggil Ansar tujuannya apa? Untuk kefanatikan. Ayo, sama di terminal di zaman-zaman tahun 80-an Pak ya? Termasuk di Okuniang. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak orang Bukit Tinggi yang membagak di terminal itu malah saya. Ya. Kenapa? Karena identik dengan kefanatikan. Orang muhajirin juga seperti itu. Coba perhatikan komentar atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tadi, Bapak Ibu. Abi da'wah jahiliyah, ya, apakah kalian berseru dengan seruan jahiliyah? Ya Rasulullah, yang kami panggil adalah muhajirin ansar, nama yang engkau puji, nama yang dipuji oleh Allah. Lalu kenapa engkau sebut dengan dakwah jahiliyah? Perhatikan Bapak Ibu, ketika afiliasi itu menjadi standar ukuran, tidak lagi ajaran Islam yang menjadi standar dan ukuran, Nabi menyebutnya apa? Dakwah jahiliyah. Padahal nama tidak ditukar, namanya tetap muhajirin, namanya tetap ansar. Tapi ketika nama itu dimanfaatkan untuk memecah belah, untuk membuat orang-orang muslimin itu tidak lagi luhmah wahidah. Ini saya katakan Bapak Ibu dengan sepenuh hati, di negeri kita ini musuh yang lebih konkret yang harus kita pikirkan bersama itu satu, komunis. Apabila komunis ini semakin hari semakin besar, ya, itu kemarin testimonianya sudah ada kan. Ciri-ciri ustaz radikal adalah ada 5. Saya tidak ingat semua. Salah satunya apa? Kalau suka mengkafirkan orang yang tidak beragama Islam, itu ustadznya radikal. Kalau suka mengkritisi budaya Nusantara, ustadznya radikal. Saya bertanya, bara bapuluh kaluang beribu kaluang masuk saya di situ. Semua kita masuk semuanya. Termasuk saya bicara, ya, karena kalau orang tidak beragama Islam mengkafir, tapi itu kata BNPT ciri khas ustadz radikal. Budaya yang tidak sesuai dengan syariat memang harus kita salahkan, kata mereka itu ustadz radikal. Masuk karuang nggak saudara? Sementara awak sama awak masih hangat saja diskusi yang semestinya bisa kita tunda, kita jadikan seakan-akan lebih penting kita untuk berdebat dengan saudara kita ketimbang kita berdebat dengan orang komunis. Seakan-akan lebih penting kita menyalahkan saudara kita ketimbang kita menyalahkan orang Syiah. Seakan-akan. Yang kedua apa? Syiah. Yang ketiga yang sudah sejak lama, orang-orang liberal. Saya bertanya dengan hati jujur, jawab apa Ibu? Ya, mayoritas yang menguasai percaturan yang tumbuh ke permukaan, salah satu di antara yang 3 ini. Coba bandingkan, mohon maaf, bukan kita merendahkan, yang lebih banyak menjadi pemimpin itu orang liberal atau orang soleh, Bapak Ibu? Hah? Orang liberal atau orang soleh? Liberal.
Yang banyak memegang kementerian orang-orang yang peduli terhadap agamanya atau orang-orang yang mungkin tak ada perhatiannya kepada agamanya, Pak Ibu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Maka saya menyerukan umat Islam harus memanfaatkan kekuatannya itu untuk memperbaiki kondisi yang sangat buruk. Apalagi ini mengarah kepada komunis. Syiah sudah diberikan ya keleluasaan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Lalu kita masih sibuk dengan hal-hal afiliasi yang ada di tengah-tengah umat Islam. Sebagai penutup supaya tidak terlalu panjang Bapak Ibu, tidakkah kita cukup mampu untuk mengamalkan Islam dan memahami dan mengamalkan Islam tanpa harus menyebut diri kita afiliasinya apa? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kita mempelajari petunjuk Nabi, mempelajari amalan Nabi lalu mencontohnya tanpa harus menyebut saya orang ini? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa kan? Maka lakukanlah intinya karena terbukti afiliasi itu. Satu lagi saya beri contoh betapa afiliasi itu sisi negatifnya. Kadang-kadang kita tidak bisa ya melihat kebaikan orang yang berbeda afiliasi dengan kita, walaupun kadang-kadang kebaikan itu merupakan sunnah daripada Nabi. Saya kasih contoh, mohon maaf kalau contohnya agak berat Bapak Ibu. Ada orang penampilannya itu tidak sedikit pun mungkin mencerminkan dia mencontoh Nabi. Oke? Tapi dia setiap malam qiyamul lail, atau mungkin dia perhatian kepada anak yatim. Sunnah tentang qiyamul lail dia lakukan. Mungkin sunnah penampilan tidak. Sunnah tentang ya memperhatikan anak yatim lebih baik. Kita barangkali sudah melakukan sunnah secara penampilan, tapi itu tidak boleh saling memandang rendah orang lain. Bersyukurlah kepada Allah kita mampu menjalankan agama ini di salah satu titik. Ketika ada kita lihat saudara kita yang belum mampu mengamalkan apa yang kita amalkan, itu bukan berarti kita punya peluang untuk merendahkannya. Kan bisa jadi dia punya rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui. Dan ingat, semua kita akan kembali kepada Allah dan hanya Allah sajalah yang akan menilai amalan dan kesolehan kita. Sekali lagi, Ambo tidak dalam rangka menyerang atau menyudutkan siapapun. Kalaupun ini terasa oleh sebagian kita, anggaplah ini alkohol yang sedang saya siramkan. Kalau dia pedih berarti luka yang sedang menganga. Semoga ketika disiram dengan alkohol luka itu cepat sembuhnya. Tapi kalau kita tidak merasa seperti itu, maka kita akan selalu menganggap. Saya kadang-kadang sulit juga Bapak Ibu baca seperti ini. Ya, ada yang komplain, baca lagi yang seperti ini, komplain pula yang lain gitu kan. Enggak, saya mengajak dengan setulus hati. Yang Busabi tadi, mari kita pahami agama, kita amalkan agama dengan mencontoh sekuat tenaga Nabi tanpa harus menyebut diri saya ini apa, melebihi mukmin atau muslim. Kamu apa? Muslim. Muslim nama kini tidak ada, muslim aja, mukmin, berusaha mencontoh Nabi. Lah, untuk apa kita lakukan itu? Semoga ini lebih maslahat supaya lebih nyaman antara kita. Ya, jangan sampai salat lagi sama-sama saja. Tapi dia beda afiliasi, bahasa puan, sebendak. Tidakkah kita merasa itu sebuah pelanggaran yang berat terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menerima kebaikan orang lain. Kenapa? Karena beda afiliasi. Kadang-kadang kita tidak bisa berlapang dada kepada saudara kita. Kenapa? Karena beda afiliasi. Lalu kita tak sadar ternyata kita sedang melanggar banyak ayat-ayat Allah. Kita sedang melanggar banyak petunjuk Rasulullah. Coba perhatikan, Allah sering menyebut mukmin atau muslim, Nabi sering menyebut mukmin atau muslim. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Al-muslimu akhul muslim misalnya. Muslim itu saudara muslim. Kalau dalam ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah misalnya. Hadis lain, mathalul mu'minina, kan tidak dikapling oleh Nabi. Perumpamaan mukmin dalam kasih sayang mereka, ya, dan ta'atufihim, saling ya, wa tarahumihim. Nabi tidak kapling. Mukmin. Di situ masuk mukmin yang taat, di situ masuk mukmin yang masih berdosa, di situ masih masuk mukmin yang belum, masuk semuanya. Oleh sebab itu, semoga renungan ini bermanfaat untuk saya menyampaikan dan kita yang mendengar. Intinya sekali lagi, jalankan agama
pahami agama seperti Nabi, dan jangan sebut diri Anda apa kecuali mukmin. Saya adalah saudaramu, kamu adalah saudara saya, dan mari kita saling berusaha menjaga makna persaudaraan yang telah Allah tetapkan dan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.